Call center 1313. Halo, Mbak call center? Iya, ini dengan siapa? Ini dengan Ibu Sahasi. Halo Ibu Sahasi, ada yang bisa saya bantu? Gini Mbak, saya ini lagi nyari orang. Siapa yang dicari, Bu? Namanya Mak Janir. Kalau boleh tahu, beliau ini siapa, Bu? Sebenarnya sih saya juga nggak kenal Mbak, tapi orang ini baik loh, baik banget sama saya. Oh gitu, apa Ibu tahu identitas Mak Janir? Alamatnya atau domisilinya di mana biar mudah mencarinya, Bu? Saya juga nggak tahu Mbak. Ciri-ciri orangnya gimana? Orangnya nggak begitu tua ya mungkin sekitar 60-an. Ya kalau 60 ya termasuk manula. Terus wajahnya cantik, kulitnya bersih, pakaiannya juga selalu rapi. Mungkin kalau infonya seperti itu masih agak umum ya, Bu. Apa Mak Janir punya ciri khusus? Ciri khusus kayaknya nggak ada deh Mbak. Cuman beliau ini suka sekali tersenyum dan ya itu tadi membantu orang. Itu juga masih umum sih, Bu. Boleh tahu Ibu Sahasi bertemu Mak Janir kapan dan di mana? Nah, saya ini ketemu Mak Janir itu seminggu yang lalu Mbak. Waktu itu kami lagi jemput anak habis latihan bola di lapangan. Nah, anak-anak lain udah pada bubar, tapi anak saya nggak ada. Suami saya sama pelatihnya nyari ke sekitar lapangan. Sementara gitu. saya ditemani sama salah satu ibu-ibu itu ke warung. Kali aja kan anak saya lagi jajan terus belum balik gitu. Oke. Sampai 1 jam kami nyariin anak saya loh Mbak. Anak-anak lain juga ditanyain gak pada tahu tuh kemana anak saya pergi. Iya. Waktu latihan hampir selesai, mereka masih melihat anak saya di lapangan. Terus nggak adanya pas kapan, Bu? Ya pas bubaran itu Mbak. Waktu anak-anak lain pada beres-beres mau pulang, terus nunggu jemputan, baru deh ketahuan kalau anak saya itu nggak ada. Apa habis itu Ibu lapor ke petugas yang berwenang? Iya Mbak. Karena sudah hampir malam kan, kami kan khawatir, akhirnya kami memutuskan buat lapor. Terus baru aja kami mau ninggalin lapangan, anak saya datang. Apa dia bilang dari mana? Dia bilang habis ngambil bola yang keluar lapangan. Yang anehnya itu loh Mbak, dia bilang sempet main-main bola sama anak-anak yang lain di luar lapangan. Maksudnya dia sebenarnya masih main sama teman-teman dia. Enggak Mbak, bukan gitu. Kami juga bingung. Pelatihnya bilang kalau semua anak ada di lapangan, kecuali anak saya. Lalu anak-anak yang main sama dia siapa? Apa anak yang tinggal di sekitar lapangan? Kami kan nyarinya sampai keluar lapangan Mbak. Tapi lapangan itu sepi, nggak ada anak-anak lain yang main di sana. Lagian lapangan itu agak jauh kok dari rumah penduduk. Oh gitu. Iya Mbak. Apa anak-anak itu anaknya Mak Janir? Bukan juga. Anak saya bilang ke teman-temannya itu dia harus balik ke lapangan karena latihan udah selesai. Tapi sebenarnya dia juga bingung loh Mbak. Bingung kenapa, Bu? Katanya di sekitarnya itu nggak ada jalan. Semuanya ilalang, rumput-rumput gitu. Padahal di depan lapangan itu ada jalan loh Mbak. 2 lagi jalannya. Nggak ada ilalang tuh. Kalau pohon ya banyak. Gitu ya, Bu. Terus dia ketemu Mak Janir. Dia nanya jalan ke lapangan. Habis itu diantar deh sama Mak Janir. Jadi anak Ibu bisa balik ke lapangan berkat Mak Janir. Iya. Anak Ibu nggak kenapa-napa kan? Enggak tuh. Habis itu ya kami pulang. Apa Ibu nggak sempat ngobrol sama Mak Janir? Ada sih, tapi sebentar. Saya sempet nanya rumahnya, tapi cuma ditunjukin kalau rumahnya tuh agak jauhan gitu. Padahal kan kami mau nganter pulang sekalian sebagai ucapan terima kasih gitu. Maksudnya agak jauhan itu gimana, Bu? Beliau ada nunjuk ke salah satu arah, cuman itu. Dan nggak mau diantar Mbak, katanya beliau masih ada urusan lain, katanya gitu. Jadi Ibu merasa kehilangan Mak Janir gitu ya? Apa Ibu sudah coba balik ke lapangan itu lagi? Siapa tahu ada orang yang kenal dengan beliau. Sudah Mbak. Oh, Ibu sudah balik ke lapangan itu lagi? Iya, besok paginya saya ke sana. Saya mau mengucapkan terima kasih karena sudah mengantarkan anak saya kan. Ya, oke. Kalau nggak ada Mak Janir mungkin ya anak saya bakal kesesat. Apalagi itu kan udah mau malam, gelap. Nggak kebayang deh gimana kalau itu terjadi Mbak. Iya, saya ngerti sih, Bu. Terus apa Ibu ketemu Mak Janir? Itulah masalahnya Mbak.
saya ini nanya call center ini. Saya sudah tanya sama orang-orang sekitar lapangan, sama orang-orang yang jualan di warung, sama petugas yang kerja di lapangan. Semuanya nggak ada yang kenal tuh sama Mak Janir. Bukan cuma itu loh, Mbak. Apa, Bu? Mereka baru kok denger yang namanya Mak Janir. Padahal Mak Janir sempat bilang kalau beliau udah lama tinggal di situ. Jadi beliau hafal jalan-jalannya. Harusnya kan kalau misalnya udah lama tinggal berarti dia terkenal gitu kan. Sering bolak-balik, sering dilihat orang dan lain-lain. Oh iya Mbak, anak saya juga bilang gini loh Mbak. Bilang apa, Bu? Mak Janir akan selalu bantu orang-orang yang memerlukan gitu kata anak saya. Berarti beliau memang orang baik, Bu. Habis itu anak saya dikasih permen. Permen? Iya Mbak, permen. Anak saya bilang belum pernah lihat permen kayak gitu, tapi enak kok katanya. Besoknya dia cari lagi tuh yang permen begituan di dekat sekolahnya. Katanya nggak ada. Nggak dijual. Dia sudah dijelasin ke toko yang biasa dia beli jajanan soal permen itu. Bungkusnya, warnanya, rasanya. Tapi penjualnya nggak ada tuh yang tahu tentang permen begitu. Apa mungkin cuma diproduksi di daerah tertentu saja ya? Mungkin sih. Terus 2 hari kemudian ya, saya kan pulang dari belanja, ketemu sama Mak Janir lagi. Oh gitu. Iya Mbak, saya lagi nyari orang buat bantu bawain belanjaan, kan itu belanja bulanan gitu kan. Beliau menyapa saya, beliau malah bantuin bawain belanjaan saya sampai ke mobil. Saya udah nolak, tapi beliau tetap maksa loh. Mungkin beliau memang suka bantu orang, Bu. Kayaknya gitu Mbak. Saya ajak makan, terus kami ngobrol deh. Tapi ya itu. Kenapa, Bu? Saya lupa lagi nanya alamatnya. Padahal itu kan hal yang paling penting yang mau saya tanyakan kalau ketemu beliau. Kadang memang gitu, Bu. Kita bisa lupa kalau sudah ngobrol. Suami saya juga bilang gitu. Apalagi kami merasa belum ngasih ucapan terima kasih yang layak buat beliau karena telah membantu anak saya kemarin-kemarin itu. Waktu itu beliau datang sendirian. Iya, saya tanya, apakah beliau punya anak dan sekarang lagi sibuk apa, kegiatan sehari-harinya tuh apa gitu. Beliau bilang anaknya ada 2 dan kayaknya agak sedih sih waktu ngomong tentang anak itu. Sedih kenapa, Bu? Cucunya sudah jarang nengokin katanya. Orang tua kan pasti pengen dijengukin cucu sama anaknya. Apa beliau tinggal sendiri? Saya mungkin bisa bantu cari data orang yang tinggal sendirian, Bu. Katanya gitu Mbak, makanya saya menyesal banget nggak nanya alamat rumahnya di mana. Wah, sayang sekali ya, Bu. Dan kesempatan itu datang lagi loh Mbak. Kesempatan apa, Bu? Suami saya ketemu Mak Janir pas mau pulang kantor. Dia lihat kan Mak Janir lagi nemenin anak kecil nyebrang jalan. Lalu suami saya cari parkiran buat nunggu Mak Janir. Terus mereka ngobrol-ngobrol. Waktu suami saya mau ngasih uang, Mak Janir nggak mau. Beliau senang karena ya kami masih mengingat beliau gitu. Saking asiknya ngobrol, malah suami saya juga lupa nanya rumah Mak Janir. Suami ibu juga lupa? Suami saya itu loh Mbak. Padahal dia itu terkenal banget, orangnya sangat cermat dan teliti. Orangnya detail banget. Tapi pas ketemu Mak Janir kayaknya semua lupa, kayak blank gitu. Saya bilang, makanya jangan salahin saya. Papa juga lupa kan? Mungkin karena Mak Janir baik, Bu. Kebaikan orang kan bisa menyihir kita. Dan kita jadi lupa tuh apa yang mau kita tanyakan. Bener loh Mbak. Mak Janir itu orangnya kecil, kalau jalannya cepet, nggak pakai sandal lagi. Nggak pakai sandal? Iya Mbak, waktu mau saya belikan, beliau nggak mau, katanya udah biasa gitu. Ibu Sahasi? Iya Mbak. Ini saya dapat data orang yang bernama Mak Janir. Lebih tepatnya bukan nama sebenarnya, hanya semacam nama panggilan, Bu. Kami ngiranya juga gitu. Apa alamatnya udah ketemu Mbak? Sudah, Bu. Alamatnya di Jalan Prabu 5, Gang... Hah? Di mana Mbak? Alamat terakhir beliau di Jalan Prabu 5, Gang Surapati, nomor 7. Astaga! Kenapa, Bu? Itu rumah orang tua saya, Mbak. Jadi Mak Janir itu ibunya Bu Sahasi? Bukan. Lalu? Sebentar. Mak Janir kan bilang punya 2 anak.
Apa di situ ada datanya juga? Sebentar Bu ya. Iya ada Bu. Di sini tertulis anaknya 2. Namanya? Nama anak pertama berjenis kelamin laki-laki. Namanya Curaka dan anak kedua jenis kelaminnya perempuan bernama Waraka. Sahasi, kenapa Bu? Mbok Waraka? Itu, beliau itu ibunya? Bu Waraka ini ibunya Mak Janir. Bukan Mbak. Lalu Mak Janir ini, maksud saya apa beliau? Astaga. Bu, kenapa Bu? Gini Mbak, waktu kecil saya itu diasuh sama orang yang namanya Mbok Sarun. Keluarga Mbok Sarun ini sudah turun-temurun ikut keluarga kami Mbak. Gitu ya Bu? Mungkin ya sejak zaman dulu kala gitu. Nah, ibunya Mbok Sarun ini namanya Waraka. Astaga, ya ampun. Ibu Waraka itu? Astaga, Jadi Mak Janir itu neneknya Mbok Sarun. dan Mak Janir apa beliau? Beliau sudah meninggal.